cuman bacok aja gitu. Nah kan beda kan, wah ini lawan saya di depan, gitu. Jadi harus kayak kita gregetan gitu kan. Bahkan pernah nyangkut ini. Aku pernah sobek, bener sobek 8 jahitan. Halo Sport Friends, kita bertemu lagi di Metro Sport Podcast. Kami tetap konsisten. Tamu kami yang kami undang adalah atlet-atlet muda potensial. Tidak hanya potensial di pendidikan, tapi juga potensial di prestasi olahraga yang dia gelutinya. Dan hari ini untuk pertama kalinya, masih cabang martial art, tapi martial artnya dari Indonesia, alias pencaksilat. Nah, buat sport friend yang hadir pada hari ini, seorang gadis, ya kan, juara dunia juga, juara SEA Games juga, dan deretan gelar-gelar yang sudah diraihnya. Gak usah lama-lama, saya perkenalkan Puspa Arumsari. Kita tos dulu, baru kita salam silat. Luar biasa. Ini namanya salam silat, Sport Friends. Ini dia nih, asli Indonesia. Walaupun sebenarnya silat itu juga berkembang ya. Tidak hanya Indonesia sebagai akar dari pencak silat, Brunei, Malaysia, Thailand, khususnya di Asia Tenggara. Bukan begitu, Bos? Sudah sangat berkembang. Bahkan di Eropa dan juga Amerika sudah ada juga pencak silat. Jadi pencak silat itu bukan, kita nggak bisa mengklaim pencak silat tuh, wah hanya kita yang menguasainya, kita yang banyak tahu, kita yang paling tahu. Nggak seperti gitu sekarang ya. Nggak seperti itu. Kalau dulu mungkin masih bisa ya. Iya. Gitu. Kalau sekarang dengan perkembangan kita juga sudah mengenalkan banyak ke beberapa negara, hampir seluruh dunia. Seluruh negara. Kita kenalkan pencak silat dan mereka sangat antusias sekali dengan belajar silat gitu. Antusias, ini menarik nih. Apakah kita udah kehilangan antusias? Ini pertanyaannya agak sedikit ya. Apakah kita masih udah kehilangan antusias? Mungkin ya. Karena mungkin melihat silat dari Indonesia gitu kan, dan orang-orang kita juga malah jadinya silat gitu. Betul. Kayak yang ya udah biasa aja gitu. Tapi kalau untuk teman-teman di negara luar lain, mereka justru malah wow gitu. Cool gitu kan, ngelihatnya malah justru keren kata mereka ya. Terus excited banget gitu dengan pertanyaan-pertanyaannya, ini silat dari mana gitu. Ada teman dari mana yang hubungi dirimu? Dari USA. Bule maksudnya? Iya bule. Iya bule. Dari USA, dengan keterbatasan saya berbicara juga dengan mereka gitu kan. Terus juga dari India. Terakhir dari India itu pada saat di kejuaraan dunia kemarin terakhir. Oh iya. Di Malaysia kemarin ya? Di Malaysia. Ketemu atlet dari India. Jadi dia mau banget belajar, pengen banget tahu seni tunggal putri. Seni tunggal baku. Seni tunggal. Dengan kebenaran geraknya, dengan bagaimana mengatur ritme permainan seperti itu. Belum dari Eropa juga ya? Iya. Amerika Latin ada nggak sih atletnya juga yang suka silat? Mungkin dari Argentina, Kolombia, Brasil. Ada juga. Ada. Nanti beberapa teman-teman dari pelatnas ini dari Indonesia ada 3 orang dikirim untuk ke Kazakhstan untuk pengenalan peraturan terbaru, sama ya paling sharing pencaksilat juga sama. Iya. Nah, Sport Friends, Puspa ini adalah peraih medali emas di Asian Games 2018 dan juga di kejuaraan dunia 2022 di Malaysia. Nomornya apa? Seni tunggal. Nah, punya arti apa buat Puspa? 2018 dan sekarang 2022 memang berbeda. Ini Asian Games, ini kejuaraan dunia. Arti yang gimana nih? Sesuatu yang berasa banget, sesuatu yang membedakan, atau sesuatu yang gue udah sampai satu titik di mana gue nih juara dunia gitu loh. Oke. Kalau di 2018 sampai dengan 2019 itu masih menggebu-gebu, kayak masih jiwanya itu
pembuktian terus, pengennya pembuktian gitu kan. Ini saya nih gitu kan. Lihat nih gitu, pengennya seperti itu. Tapi untuk sekarang lebih ke ya percaya diri tetap, tapi yang lebih tenang aja gitu. Nggak terbawa dengan suasana yang gimana yang pressure dari penonton seperti apa, atau bahkan pressure dari lingkungan kita sendiri gitu kan. Nah sekarang lebih tenang, pembawaannya lebih asik aja gitu, jadi lebih enjoy. Jadi gitu. waktu masuk ke arena berhadapan dengan juri dan juga penonton 2018 dengan 2018 ya oke di Jakarta. 2022 di Kuala Lumpur ya? Kuala Lumpur. Bukan, di Malaka. Di Malaka. Udah beda itu situasinya. Beda. Lebih pede. Lebih yakin. Soalnya masuknya juga saya lihat, kalau kita lihat di YouTube nih ya, kalau pasti Anda harus nonton tuh. Mukanya memang beda ya. Masuknya tuh waktu di 2018 tuh kayak tegang ya. 2002 nggak santai. Waktu kasih salam ke para juri naruh tongkatnya juga, naruh goloknya juga. Terasa banget karena juga di 2018 Asian Games itu event pertama ASEAN untuk pencak silat. Entah itu pertama dan terakhir atau seperti apa, kita nggak tahu juga. Kita semoga kedepannya ya. Karena kita juga kan pencak silatnya kan teman-teman dari pengurus juga sedang berupaya juga untuk Road to Olympic gitu kan. Mencoba melobi supaya juga menjadi cabang ya. Iya. Paling enggak eksibisi dulu pasti. Nah itu memang di Asian Games juga orang pertama juga yang final pertama. Jadi memang tegang juga kan. Terus juga dengan teriakan-teriakan gemuruh dari teman-teman penonton di sana ya kan. Terus Jakarta lagi kan, ada keluarga di sana gitu kan. Wah, malu-maluin nih kalau kalah nih gitu kan. Ketua federasi juga. Iya kan. Wah, malu nih kalau ini kan. Jadi di sana lebih ya tegangnya sih karena memang ya di Jakarta pembuktian juga gitu kan. Karena sebelumnya di 2017 itu SEA Games di Kuala Lumpur kalah di sana. Kalah. Biasa. Iya, biasa aja kalah sih biasa. Pertandingan ada kalah ada menang gitu kan. Oke. Di 2017 itu memang di sana posisinya ngedown banget setelah kalah di sana. Ngedown banget sampai benar-benar aduh masih bisa nggak ya gitu mau berhenti, kan. jadi silat. Hampir sih belum sampai ini. Cuman dari situ proses ngikutin wah pembuktian nih gitu kan di 2018 itu. Saya buktiin kalau saya memang layak gitu kan. Karena di 2017 sudah latihan jungkir balik gitu kan sarannya jungkir balik udah latihan kita ibadah juga sudah ini kan udah maksimalkan gitu. Kata pelatih kan usaha bumi usaha langit harus sama-sama gitu kan. Kayak gitu. Jadi di sana pada saat kayak gitu langsung ngedrop, akhirnya banyak juga sharing sama pelatih sama ini buat ngangkat lagi akhirnya ya alhamdulillah di 2018 buat buktiin semuanya. Nah ini nomor-nomor yang asik sih dilihatnya ya. Kan silat tuh banyak nomornya ya, kelasnya juga banyak ya. Ada fight juga, ada macam-macam juga. Nah pilihan nomor ini, kenapa Puspa memilih nomor ini? Yang pertama peluang. Why? Peluang maksudnya? Dulu itu aku main fighting. Dulu main fighting waktu masih pelajar sampai kelas 2 SMA. Itu sempat main double, main fighting juga, main di seni juga. Alhasil di kelas 3 SMA disuruh milih antara seni atau tanding katanya gitu kan. Disuruh memilih tuh. Sorry, setiap pesilat yang udah masuk kategori atlet akan dewasa berhadapan juga dengan pilihan. Yes, pasti. Karena harus fokus kan. Fokus dengan satu nomor seperti itu. Karena di silat kalau di nomor fighting dia body contact full, gitu kan. Kalau kenapa-napa akibatnya bisa berdampak pada saat nanti mau main seni gitu. Jadi lebih baik
memilih, kecuali dia main double-nya di nomor seni misalnya main seni tunggal dan juga main seni regu atau main ganda gitu misalnya. Itu kan masih sama-sama satu kategori seni gitu. Kamu hanya tunggal aja? Aku tunggal waktu di kejuaraan dunia itu ada namanya solo kreatif. Nah, main di 2 nomor itu solo kreatif dan juga tunggal. Kalau tunggal itu sudah baku gerakannya. Iya. Seluruh dunia makanya tunggal baku itu. Kalau solo kreatif itu lebih ke gerakan yang diiringi juga dengan musik. Wah, jadi kalau kita bicara silat ya, ini bukan bicara soal gerakan bela diri, tapi ada seni, ada musik di situ, ada gerakan-gerakan yang menjurus ke tarian juga di situ ya. Tapi bukan berarti lembek, bertenaga juga di situ. Wah, nah nomor tunggal ini kita coba mau gali nih, Sport Friends. Kita nggak ngomongin silat semata-mata, tapi khusus karena hadirnya Puspa, dia milih nomor tunggal. Di nomor tunggal itu ada tiga keharusan, tiga nomor ya. Pertama nomor tangan kosong, kedua nomor tiga rangkaian. Pertama tangan kosong, kedua golok, ketiga itu toya. 7 jurus. Ya. 3 jurus, 4 jurus. Keren, kok tahu sih? Udah observe dulu. Pokoknya saya, udahlah kalau nyari backgroundnya Puspa, buka aja di Google pasti ketemu tuh. Langsung muncul ya. Tapi kalau soal ini nih 7 jurus, 3 jurus, 4 jurus, ini menarik. Yang sebenarnya sportnya harus tahu nih, ya kan? Nah. Kenapa 3 rangkaian itu? Memang itu sudah aturannya atau gimana? Aturannya memang baku sudah. Dari dulu dikasihnya ya ada rangkaian tangan kosong, golok, dan toya gitu. Kalau di nomor ganda dia pakai senjata pilihan lain. Ada golok, toya, dan senjata pilihan kayak gitu. Kalau di tunggal sudah baku. Jadi nggak bisa diganggu gugat lah. Nah, durasinya berapa menit? Karena kan kalau saya perhatikan, pesilat juga harus memperhatikan waktunya juga. Jangan sampai ketinggalan jurus ini ya. Iya betul. Apa begitu nggak? Iya. Nah, durasinya untuk tunggal 3 menit dengan 100 rangkaian gerak dari tangan kosong sampai dengan di toya. Bagaimana kita tahu 100? Gerak. Bagaimana juri tahu 100 gerakan? Sudah memang kan ada bukunya. Kalau juri kan ada bukunya. Betul. Sudah dipelajari sama mereka. Itu ada 100 rangkaian gerak yang dibagi menjadi 7 jurus tadi, 3 jurus, 4 jurus toya. Kita bicara tangan kosong. Tangan kosong. Itu dari ke-7 jurus itu, kalau saya lihat mulai dari pembukaan segala macam, lakukan pukulan dan segala macam. Yang paling sulit jurus keberapa? Yang paling sulit itu jurus ke-7. Oh, ujungnya berarti. Ada ujungnya. Iya. Sama di jurus ke-5 juga sama ada. Jurus 5, jurus 7. Dan sebetulnya kalau mau bicara soal seni, kita bukan asal bergerak kan. Seni itu juga harus ada rasa di dalamnya gitu kan. Bagaimana caranya kita menyampaikan gerakan dengan rasa sampai penonton tuh wow gitu. Oh begitu ya. Itu kayak mungkin kalau karate kata ya, tapi saya melihat gerakan silat itu memang gerakan seni benar-benar ya. Iya, seni. Jadi cara penjiwanya bagaimana ketika Anda memukul, ketika Anda melakukan gerakan apapun? Biasanya yang saya lakuin ketika saya bergerak untuk di nomor seni tunggal ini, saya membayangkan, memvisualisasikan kalau di depan saya itu ada lawan. Jadi bergerak gerakan pertama pada saat maju ke depan benar-benar wah ini lawan saya di depan gitu. Jadi harus kayak kita gregetan gitu kan ketika ada lawan kan. Seolah-olah jadi waktu kita melakukan pukulan atau sabetan itu kita benar-benar mukul lawan. Iya kayak gitu. Jadi di situ yang keluar pun ekspresinya natural, nggak dibuat-buat. Ada beberapa mungkin teman-teman yang masih pemula gitu kan, dia mencoba buat mengekspresikan, tapi yang terjadi malah jadi buat-buat gitu. Ekspresi yang dibuat-buat. Itu kebaca loh, kebaca gitu. Sama juri kan? ya? Iya.
Juri yang paham tahu betul ini. Bukan kebaca sih, jangankan sama juri gitu, sama penonton orang awam gitu, mereka bakal ngelihatnya nggak asik nih gitu, kok gini ya gitu, kayak ada yang ganjal gitu. Walaupun secara gerakan mungkin bentuknya bagus gitu, tapi kalau misalkan nggak disampaikan dengan ekspresi tadi, jiwanya tadi, ya hambar. Jadi benar-benar setiap begitu ada sesuatu yang keluar gitu ya. Iya. Dari dalam, itu keluar, auranya itu keluar. Wah, keren. Inner beauty ya. Mengeluarkan inner beauty. Iya. Oke. Itu kalau untuk tangan kosong memang latihannya beda dengan golok ya. Ketika jadi satu kesatuan ketika latihan. Kalau latihan jadi satu kesatuan. Karena yang di pertandingan pun kan seluruhnya gitu kan, dari tangan kosong sampai dengan di toya gitu. Jadi kalau misalnya untuk pengulangan aja, ya kita bicaranya mainnya persatuan jurus. Misalnya di tangan kosong dulu gitu, kita fokus tangan kosong. Dari 1 sampai rangkaian ke-7 sudah bagus, sudah mantap, sudah enak gitu. Lalu baru kita lanjut. Kalau jurus pasti dirimu sudah menjiwai. Peranan kekuatan fisik tuh ada juga di gerak. Pasti. Kalau fisik itu udah memang modal dasar gitu kan. Modal dasarnya memang harus fisik gitu. Selain itu kalau di nomor seni sendiri lebih ke mental sih. Oh gitu. Iya, karena ya tadi kita menampilkan gerakan, kita tahu salahnya kita gitu kan. Terus kalau misalkan ada sesuatu hal yang gak enak pasti kelihatan gitu kan. Nah itu kan bagaimana kita ngontrol itu semua gitu. Jadi lebih ke mental diri sendirinya juga yang mesti dilatih. Selesai 7 jurus Anda merasa ini keren, masuk lagi ke jurus itu, ke jurus golok. Beda lagi di situ. Cuma 4 jurus, tapi menurut dirimu mana yang paling sulit? Apanya? Golok. Golok itu hampir setiap rangkaian kesulitannya sama ya, rata gitu. Cuman lebih ke bagaimana kita penguasaan golok itu. Kayak ada orang yang cuman bacok aja gitu, cuma cek gitu aja gitu kan. Ada yang kan beda kan, gitu kan. Dengan saya lihat dirimu begitu kemarin waktu di YouTube. Iya. Seperti mengentak, seperti dengan tenaga di situ. Iya, ada perbedaan gitu kan. Ada yang cuma zut gitu doang, gitu kan. Cek, ada yang ininya. Yang kedua tadi kelibatan gerak gitu. kelibatan geraknya permainan golok gitu, penguasaan di goloknya itu. Lebih ke situ sih kesulitannya. Putaran-putarannya kayak gitu. Pernah lepas goloknya? Pernah. Bahkan pernah nyangkut ini. Aku pernah sobek, bener. Pernah kena golok. Itu tajam goloknya? Dibilang tajam sih enggak, cuma kalau misalkan ya kita pakai power, speed, otomatis lah. Walaupun benda tumpul ya. Sorry, berdarah? Berdarah, sobek. 8 jahitan. Wah. Di sini. Ketika lagi begini mungkin. Lagi putaran pertama, tiba-tiba nyangkut di sini. Jak, langsung gitu. Kalau nggak salah tuh pakai itu deh, pakai. Pada saat latihan kenanya. Oh. Pada saat latihan. Kalau bertanding kan pakai apa? Pakai kain-kain. Kain-kain juga gitu ya. Pakai aksesoris. Iya, pakai aksesoris. Oke. Dan yang terakhir tuh Toya ini saya lihat juga yang terakhir agak-agak susah ya. Iya, karena jadi banyak Sportfriend kalau lihat Puspa lagi beraksi itu di Toya itu ya gerakan terakhir itu agak susah lihat. Gerakan terakhir ada banyak putaran. Putar gerakan, agak terus ada lompat juga. Terus bagaimana memposisikan dari pinggir ke tengah, pola lantainya. Terus juga ya tadi penguasaan di senjatanya. Toya ada beberapa teman-teman di luar yang mungkin masih latihan juga gitu kan. Cara megang grip toyanya, panjang pendek serangan.
Iya, yang iya. Oh, buat beda-beda menyerang, antara satu atlet dengan satu atlet beda-beda. gripnya pasti akan beda Beda. gitu, Oh, pegangannya gitu kan. Terus juga ada aturannya gitu, ketika kita menyerang dengan toya, masa iya toyanya lebih pendek Pendek, yang nggak berserang ya mungkin. kan, nggak mungkin Iya. kan. Pasti kan kita harus menjangkau lebih panjang kan, bagaimana Iya. cara megang ya, teknik-tekniknya seperti apa kayak gitu. Oke. Nah, juri menilainya secara keseluruhan, apa yang dinilai oleh juri sehingga dirimu dapat medali emas di Asian Games Oke. dan juga di kejuaraan dunia dan juga di SEA Games berapa kali? Pertama kebenaran gerak yang pasti. Kebenaran gerak. Kebenaran geraknya, terus ketepatan waktu, Oh, yang tadi kita bahas tadi ya, Iya. masih waktu. stamina, power, ya. Oke. Jadi bagaimana Emang dia 3 menit itu menguras tenaga? Wow. Jangan salah. Serius? 3 menit Jangan loh? salah, 3 menit doang padahal ya kan. Tapi interval kita tuh sedikit. Kalau di Oh iya, fighting ada interval. Saya Iya. lihat ada interval ya. intervalnya sedikit. Kalau di fighting serang 6 gerakan Iya. serangan, abis itu mereka bisa main kembangan, pasang, mutar Iya, gitu iya, kan. iya. Kalau di kita nggak bisa. Kalau seni itu udah begitu gitu gerakannya. Abis Udah gerakan textbook. ke sini, ntar begini. Cuma interval paling banyak interval itu 7 detik. Iya, saya lihat sih. 7 Intervalnya detik. cuma sedikit sekali. Sedikit Gerakin banget. kaki kanan atau maju kaki kanan interval. Abis itu main lagi keras. Abis itu keras lagi gitu. Jadi bagaimana kita teknik-teknik untuk Iya. dari awal sampai akhir itu benar-benar harus stabil Iya. gitu kan. Kualitas Betul. power harus tetap kelihatan dari awal sampai akhir. Terus juga stamina kita dilihat di situ gitu. Stamina, iya. Yaitu ketepatan waktu, Kebenaran kebenaran, gerakan. stamina, power di situ. Terus juga Pakaian juga dinilai. pakaian sebenarnya nggak termasuk dari penilaian, Iya. tapi ketika kalau ini kan Rapi, seni kan, ketika kita ngelihat enak pasti akan Itu jadi plus tambahan. point ya, Iya, plus point. akan jadi tambahan. Sama dari ekspresi juga dinilai Ekspresi, juga. penjiwaan, Oh, penjiwaan gitu. wiraga, wirasa, wirama. Weh. Oke. Nah, ada lagi yang menarik nih. Ini sport fans kita, saya memperhatikan penonton. Ya, Penonton itu waktu kamu melakukan gerakan kok bisa ya teriakan atau aba-aba dari penonton itu seirama gitu dengan gerakanmu. Ketika gerakan memukul, menendang, ataupun gerakan menyabet, itu sama dengan teriakan penonton. Wow, atau gimana lah ya? Hopca. Gitu. Oh gitu bunyi, Iya. hopca. Hopca. Itu memang berpengaruh. Untuk di gelanggang iya berpengaruh. Iya, maksud saya dalam bertanding ya. Dalam bertanding, Ah. iya. Karena nambah semangat juga ya. Kayak dari teman-teman penonton, bukan penonton, kita teman-teman atlet yang Teman-teman atlet. dari tim juga Iya. kan, yang ngasih dukungan juga teman-teman dari tim gitu kan. Yang memang kita setiap harinya udah ketemu pada saat latihan, jadi Iya. mereka udah apal betul Udah gitu apal kan. banget ya. Oh, dengan gerakan-gerakannya abis ini apa gitu. Itu juga terjadi di tim lain? Iya. Oh, sama Terjadi berarti. juga. Di Malaysia juga begitu, Iya. di Thailand juga begitu. Iya, ada juga, ada seperti itu juga. Ada yang kalau di Indonesia sendiri untuk PON, teman-teman Bali agak berbeda. Dia dikasih dengan tepuk tangan. Abis hopja. Terakhir jurus terakhir lagi interval gitu, Iya. tepuk tangan. Wih, keren. Jadi makin ini kan, makin jadi nggak berhenti gitu, nggak kosong gitu, nggak hambar. Tetap ada suara gitu. Jadi sport friend nonton silat itu bukannya nonton orang berkelahi doang, Iya. ya kan? Bukannya nonton gerakan, tapi ada satu entertaining yang dibuat ya. Iya. Baik itu penonton dan juga sejiwa gitu. Sejiwa. Senada sama gerakan-gerakan. Iya, itu yang menarik dari pencak silat. Jadi asik ya dilihatnya gitu. Jadi asik dilihatnya. Jadi kita nonton pun nggak boring atau Iya. nggak apa kan, nggak serem lihat orang beradu fisik seperti itu. Tapi ada nih seni-seni yang Puspa tampilkan dan juga para peserta lainnya. Oke, nah kita bicara silat secara umum. Sebenarnya perkembangan silat di kita. Tadi kita singgung dunia udah berkembang. Di Indonesia sendiri gimana sih, Bos? Ya kan? Kita kemarin cuma 1 medali emas ya. Vietnam. Vietnam. Iya.
Agak sedih loh kita Sedih banget. sebagai wartawan olahraga Iya. gitu lah. Kalau bacanya silat satu emas tuh kayaknya kayak gimana gitu. Terjun Maaf ya payung. Pak Prabowo ya. Ya. Terjun payung ya. Iya. Terjun payung banget. Ya gimana ya kalau untuk di Indonesia sendiri sekarang ya alhamdulillah sebetulnya, maksudnya dibanding dengan dulu-dulu Ya. setelah Asian Games antusias di Indonesia sendiri sudah lumayan banyak gitu kan setelah Asian Games itu, dengan kita banyak kasih perolehan medali juga Ya. gitu kan di Asian Games gitu. Bahkan setelah itu ada beberapa orang yang tiba-tiba nge-DM di Instagram, Kak ini anak saya mau dilatih pencak silat gitu kan, Oke. pengen juara Asian Games tiba-tiba gitu. Kan nggak mungkin tiba-tiba juga gitu kan. Iya, Tapi iya. mereka jadi antusias di situ karena Asian Games itu ya lebih banyak sih, maksudnya dibanding dulu sekarang juga silat ini sudah di apa ya, kayak diwajibkan di setiap eskul sekolah gitu. Oh sekarang seperti gitu ya? Sekarang sudah diwajibkan. Iya iya iya. Ya walaupun saya di daerah saya ya, saya tinggal di daerah Jakarta, saya lihat ada satu sekolah gitu ya, kok latihannya maaf taekwondo gitu, bukan pencak silat gitu kan. Well, daerah saya daerah Betawi. Sama ini sih lebih ke kita di silatnya minim dengan cara kita kemasnya keluar, mengemas pencak silat ini Iya di iya luar iya. gitu Wah ini loh. PR buat Ipsi nih. Iya. Harus dikemas yang Kan orang kalau melihat kan dari packaging dulu kan, betul. ya kan, packagingnya dulu wah bagus nih gitu, Iya. keren nih, ayo coba gitu. Jadi Oke, ngemasnya itu. orang tua sekarang sudah mulai mendorong nggak anak-anaknya untuk yang Puspa lihat ya Ya, mungkin di Jakarta dan banyak lagi. Sekarang kan perguruan pencaksilat juga banyak. yang punya histori kuat kan. Iya. Ada Tapak Suci, ada apa lagi? PSHT, PSAT. Dirimu dari mana? PSHT, Persaudaraan. Persaudaraan Setiahati Trate. Wah, itu nama yang selalu melekat tuh. Apalagi ada macam-macam ya, Persaya Diri dan sebagainya. Merpati Putih. Oke, Merpati Putih. Nah, sekarang orang tua udah mulai banyak mendorong untuk anak-anaknya tidak hanya melirik martial art dari mancanegara, tapi juga Indonesia punya pencak silat loh. Iya. Untuk di lingkungan aku sendiri sudah banyak ya. Iya. Di Jakarta. Jadi aku juga sama teman-teman apa namanya di Jakarta ini ada namanya teman-teman rampak pencak. Oh. Kita bikin kegiatan memang yang di situ selain pencak silat kita juga mau naikin unsur budayanya juga. Wah, keren. Gitu. Jadi di rampak pencak ini kita ngajak teman-teman yang suka silat walaupun dia Iya. bukan entah dari perguruan manapun, Iya, kita campur betul. di sana untuk mengenali bagaimana pencak silat. Terus juga bisa ke prestasinya, Iya. bisa juga ke kita ambil unsur budayanya juga gitu. Pertunjukan-pertunjukan Oke, kayak gitu. sosialisasinya melalui apakah ada digital, Digital. kayak IG? Iya. Itu. Iya. Wah, IG-nya apa? Kasih tahu dong. Rampak Pencak Indonesia. Rampak Pencak Indonesia. Catat tuh teman-teman, adik-adik yang atau siapapun yang mau gabung di Rampak Pencak Indonesia. Pencak Indonesia. Di Lihat sana di bisa IG-nya ya. gabung. Oke. Nah, agak personal ya. Kenal pencak silat sejak usia 10 tahun. 10 tahun. Kelas Keluarga 5 SD. keluarga memang keluarga pencak silat. Itu gimana? Abang sih. Abang ya. Abang. Abang pelatih ya, benar. Iya, abang pelatih. Tapi Nggak pernah ngelatih. Nggak pernah ngelatih saya maksudnya. jadi dirimu bukan dilatih sama abang. Enggak. Oke. Sama orang lain justru dilepas. Oke, masuk ke level yang tinggi. Mungkin atau timnas ataupun udah membela Indonesia tuh tahun berapa? Masuk di timnas 2011. 2011. Pantauan dari Asian University Games. Oh iya iya, Asian University Games. Sebelumnya ikut PON juga ya? Sebelumnya ikut PON. Ikut PON. Setelah Asian University justru. 2012-nya PON di Riau. Oke. PON pertama. Kemarin PON Papua Mas. mewakili
Jakarta Jakarta. dong. DKI. Oh. Di mana rumahmu tadi? Rumahmu? Di Mabes Cilangkap. Di Mabes Cilangkap ya, Betawi. Asli tuh Betawi itu. Terus kalau mau bertanding, ada nggak sih ritual khusus yang dirimu selalu lakukan? Yang pasti berdoa sih. Sama aku lebih banyak ketika mau bertanding mesti pegang tasbih. Iya. Sebelum bertanding. Sebelum setiap di pertandingan tuh Oke. pasti megang tasbih. Entah itu pada saat mau bertandingnya, entah itu kita pada saat mau masuk ke gelanggang tuh. Iya. Pasti mungkin nanti ketika melihat video, beberapa video ada ngelihat aku lagi megang tasbih. Yang kelihatan jelas itu pada saat di SEA Games Filipina, kelihatan banget aku megang lagi jalan masuk ke gelanggang. Itu yang jadi kebiasaan karena ada orang ketika dia lagi was-was, lagi Iya. kayak pengen masuk gelanggangan, deg-degan atau apa kayak gitu, dia yang dengan dengar musik, terus iya. ada yang bolak-balik toilet kayak gitu kan ada juga gitu Iya, kan yang iya, sampai iya. kayak gitu. Aku menanganinya dengan ya itu tadi, Mm-mm. megang tasbih gitu. Kamu pernah cedera nggak? Pernah dong. Aku pernah operasi malah. Operasi lutut. Ankle? Apa? Lutut? Ligamen? Meniskus. Aduh. Meniskus, putus. Sobek. Oke. Sobek otot. Berapa bulan ininya recovery-nya? Recovery sebenarnya harusnya 6 bulan. Dipangkas 3 bulan. Harus ikut bertanding. Siapa yang paling berpengaruh buat karirmu sehingga jadi seperti sekarang ini? Orang tua sih. Orang tua. Iya. Mereka selalu memberikan Ngedukung support. Keluarga. Lalu, iya. Momen yang paling tidak bisa dilupakan dalam karirmu. Pada saat lagi down 2017 itu, Oh, itu momen dimana benar-benar down banget, drop banget, oke. yang udahlah ya gitu, sampai yang sama Tuhan tuh nyari gitu. Iya. Ketika bertanding katanya pertolongan Tuhan itu ada gitu kan, tapi pada saat bertanding kok saya nggak pernah menemukan itu gitu, nggak pernah ada gitu, sampai yang apa ya, Putus asa kamu. iya ya gitulah. Sampai yang udah mana, ya marah gitu, marah sama Tuhan tuh sampai marah gitu, mana pertolonganmu gitu. Tapi di situ dibalikin lagi gitu. Ya. Setelah dari situ yang tadinya saya minta berdoa, minta kemenangan, akhirnya saya cuma minta di Malaysia itu 2017 SEA Games, tolong kasih saya kekuatan secara ini ya, lapang gitu, biar apapun hasilnya saya bisa menerima gitu. Dan di situ terjawabnya setelah 3 tahun setelahnya saya diskusi sama pelatih dari perguruan, ngobrol, dia nanya apa yang kamu minta. Memang saya minta saya dikuatin gitu. Itu yang udah didapat. Sekarang dampaknya, efeknya kesini kamu semakin pede, semakin tenang, semakin bisa menguasai gitu. Efeknya sekarang. Wow. Dan itu benar-benar kena banget di situ. 3 kata yang menggambarkan dirimu seorang Puspa. Perfeksionis. Perfeksionis. Oke. Apa ya? Diem. Pendiam. Tapi bisa ngomong dengan lancar nih. Iya. Asik. Yang ketiga. Apa ya? Apalagi ya? Berkarakter ya. Berkarakter. Wow. Berkarakter harus dimiliki oleh Semua orang. atlet terutama juga ya. Puspa, thank you for coming. Sama-sama. Banyak hal yang diberikan. Semoga kedepannya Puspa berhasil mencapai apa yang dicita-citakan. Amin. Iya kan? Kedepannya mau ikut SEA Games ya. SEA Games Kamboja. SEA Games Kamboja. Emas di nomor Amin. ini. Amin. Kalahkan Filipina tadi.
Oke, sport friend, demikian tadi wawancara kita dengan Puspa, atlet pencaksilat nasional. Dia akan kembali berlatih mulai besok, setiap hari dia berlatih di Padepokan Pencaksilat di Taman Mini. Iya. Oke. Semoga IPSI juga semakin jaya Amin. dan terus melahirkan atlet-atlet nasional. Oke? Keep sporty, stay healthy. God bless you all. Thank you.